Selamat pagi anak-anak misi yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan kembali belajar pendidikan karakter, di mana kita akan belajar di bab 3, mengenal karya awal dan perkembangan di Indonesia. Di mana kita akan belajar pembelajaran ketiga, melayani dengan kasih, penyelenggaraan ilahi. Adapun tujuan pembelajaran kita, menuliskan penyelenggaraan ilahi yang dialami oleh para pastor dan suster saat melakukan pelayanan. Yang kedua, mengetahui sikap para suster ketika melayani masyarakat di rumah amal. Dan yang ketiga, menuliskan karya amal yang dilakukan oleh para suster Santo Yosef di Belanda. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau masih setia memberkati dan mendampingi kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam pembelajaran ini agar kami mampu meneladani sikap para suster Santo Yosef dalam kehidupan sehari-hari kami, terlebih terhadap Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita bernyanyi bersama-sama. Miss berharap kamu mengikuti dan menyanyikan lagu serta gerakan yang sudah Miss sediakan di video berikutnya. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Setelah anak-anak Miss menyanyikan dan mengikuti gerakannya, kita akan masuk ke materinya, melayani dengan kasih. Perjalanan karya amal dan pelayanan yang dilakukan oleh para pastor dan suster sering mengalami kesulitan. Tetapi berkat doa mereka selalu Santo Yosef sering terjadi penyelenggaraan ilahi.
khususnya jika mereka mengalami kekurangan dana dan makanan untuk orang miskin. Penyelenggaraan ilahi adalah berkat dan anugerah yang dicurahkan oleh Allah kepada manusia yang selalu percaya kepadanya pada saat kita mendapatkan kesulitan. Dengan uang yang seadanya mereka membeli sebuah rumah untuk menampung orang-orang terlantar, jompo, dan miskin. Rumah itu diberi nama Rumah Santo Yosef. Para suster merawat dengan sikap lemah lembut, penuh sabar dan kasih. Keterlibatan para suster dalam rumah amal sangat besar. Mereka hidup saleh, penuh iman, sehingga karya amal yang mereka jalankan semakin berkembang. Karya pelayanan KSSE berkembang di beberapa kota Belanda. Mereka bekerja yang pertama di rumah sakit atau poliklinik untuk merawat orang sakit. Yang kedua, mendampingi wanita muda yang hamil di luar kehendak mereka dan lansia. Yang ketiga, mengurus anak yatim piatu. Yang keempat, di bidang pendidikan mengajar di SKP. Yang kelima, mengurus rumah tangga anak seminari. Yang keenam, mengelola asrama untuk para gadis yang pada siang hari bekerja di pabrik dan malam hari belajar menjahit dan sejumlah keterampilan di bidang urusan rumah tangga. Nah, itulah dia karya pelayanan KSSE yang berkembang di beberapa kota Belanda. Banyak mereka karya pelayanannya, salah satunya yang sudah Miss ucapkan, yang sudah kamu dengarkan pembahasannya di rumah sakit, mendampingi wanita muda, mengurus anak yatim piatu, dan lain masih banyak lagi karya pelayanan KSSE yang berkembang di kota Belanda. Untuk mendalami lagi pembahasan materi yang telah Miss berikan, Miss memberikan sebuah bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itulah yang dapat kita baca, yang dapat kita renungkan dari kitab suci Efesus 4 ayat 2 sesuai dengan karya pelayanan KSSE, suster, dan para pastor Santo Yosef. Setelah kamu mendengarkan renungan dari bacaan kitab suci Efesus 4 ayat 2 yang berisikan tadi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu. Nah, kita dapat merefleksikan dalam penguatan Injil-Injil tadi, ada banyak sikap hidup yang baik yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih. Nah, yang pertama, rendah hati itu adalah sikap yang tidak menunjukkan kehebatan diri sendiri. Sikap yang menghargai, menghormati, mau mengalah, pendengar yang baik dan tidak mudah iri. Yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut adalah sikap yang ramah, sopan, santun, dan ada rasa hormat kepada orang lain. Nah, yang ketiga, sabar. Sabar itu adalah sikap yang mampu mengendalikan emosi wajib kita. Sikap sabar bukanlah diam dan pasrah, tetapi usaha untuk berjuang yang disertai dengan doa, serta keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, yang keempat tadi yaitu kasih. Kasih adalah saling membantu, sifat yang perlu kita lakukan dengan ikhlas tanpa paksaan. Nah, jika kita tak bisa membantu, maka jangan mengucilkan orang yang butuh bantuan, tetapi doakanlah mereka. Bantuan itu tidak hanya dalam bentuk uang atau harta saja, tapi jenis bantuan lain juga bisa kita lakukan seperti memberikan ide,
solusi, bantuan dalam bentuk tenaga, dan lain sebagainya. Nah, sikap-sikap tersebut yang dimiliki oleh para suster Santo Yosef saat melayani masyarakat, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan selalu diberkati oleh Tuhan dan karya pelayanannya pun semakin berkembang. Nah, marilah kita untuk menetapkan diri kita kepada sikap yang baik yang tadi disampaikan ada 4, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih. Terapkanlah selalu sikap yang baik tersebut di dalam diri kita masing-masing. Untuk menutup pertemuan kita dalam pembelajaran ini, kita doa penutup, kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu membimbing kami dalam pembelajaran ini. Bantulah kami ya Tuhan agar menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan penuh kasih dalam melayani bagi sesama. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin.